warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Guru hebat sekalian, pada hari ini izinkan saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika ataupun keputusan moral yang seringkali terjadi di sekolah. Bersama saya telah hadir Bapak narasumber, Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 36 Sinjai, Pak Mukhtar SPD. Selamat pagi Pak. Ya, mohon izin Pak untuk melakukan interview terkait bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini terkait pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus yang terjadi selama menjadi pemimpin di UPTD SMP Negeri 36 Sinjai. Bisa kita mulai Pak seleksinya? Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini ketika mengalami permasalahan atau persoalan, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan dilema etika ataukah bukan moral? Terima kasih. Jadi di dalam hal mengatasi masalah-masalah, khususnya masalah dilema etika, di mana dalam hal ini bahwa dilema etika itu adalah merupakan kita selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang masing-masing mempunyai kekuatan yang relatif sama. Namun selaku kepala sekolah tentu kita harus bijak melihat hal ini. Dan yang terpenting adalah bahwa keputusan itu harus selalu diambil dengan mengedepankan kepentingan semua pihak. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus selalu memperhatikan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, terutama hal-hal yang bersentuhan langsung dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam sesuatu. Ya, jadi ada dua poin Pak yang bisa saya catat. Yang pertama itu adalah memperhatikan semua kepentingan semua orang, dan yang kedua konsekuensi yang mungkin muncul dari pengambilan keputusan. Ya baik Pak. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Lu. Jadi di dalam pengambilan keputusan di sekolah, kami selaku kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 36 ini selalu mengutamakan musyawarah atau kesepakatan. Artinya adalah bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah kita selalu berusaha untuk melibatkan semua pihak atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah mulai dari komite sekolah, bapak ibu guru sekolah, orang tua siswa, bahkan kepada siswa itu sendiri. Karena di sekolah itu apapun yang kita lakukan itu muaranya adalah ke siswa, sehingga sangat berkepentingan, sangat penting bagi siswa untuk mengetahui keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan guru di sekolah itu sendiri. Fungsinya adalah musyawarah dan melibatkan semua pihak. Ya, baik. Selama ini Pak dalam melakukan pengambilan keputusan, langkah-langkah dan prosedur yang Bapak ambil itu seperti apa? Di dalam mengambil keputusan kita selalu menempuh beberapa langkah. Ya. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi masalah. Artinya adalah bahwa sebelum kita mengambil keputusan kita harus tahu persis akar permasalahan dalam setiap masalah yang kita hadapi, sehingga diharapkan keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah harus bisa menganalisis masalah. Ya, saya tujuannya sama, bagaimana kita bisa menarik benang merah dari setiap masalah yang kita hadapi, sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul bisa memecahkan masalah yang ada. Dan yang ketiga, yang penting adalah mencari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik maksudnya di sini adalah masalah atau memecahkan masalah di setiap masalah yang ada, diupayakan jangan sampai keputusan yang diambil justru menambah masalah.
tapi keputusan kami betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu. Ya, dengan tentu yang paling penting adalah tidak ada pihak yang dirugikan dari setiap keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya dari cara, langkah, prosedur Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, menurut Bapak hal-hal efektif apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan berhubungan dalam dilema etika, tentu yang paling sering kita rasakan adalah berpikir kritis, ya. Artinya kita harus bisa selalu menganalisis secara mendalam dan memahami betul objektivitas dari setiap masalah yang kita hadapi, sehingga sangat penting buat kita semua bagaimana di dalam menyelesaikan setiap masalah itu bisa memberikan nuansa baru, bisa memberikan nuansa baru yang tentu adalah hal-hal yang nilainya positif. Ya, itu ya. Paling penting. Tadi kita berbicara mengenai hal-hal yang efektif, Pak. Sekarang kita akan berbicara mengenai tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama menjadi pemimpin, selama menjadi kepala sekolah di PTD SMP Negeri 36 Senjai. Tantangan yang dihadapi selama ini ketika mengambil keputusan terkait kasus dilematika seperti apa, Pak? Tantangan itu yang paling menonjol, Ibu, yang paling menonjol dan sering saya rasakan di dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan konflik kepentingan. Ya, itu yang paling sering terjadi. Apa artinya? Terkadang kita mengambil keputusan itu menguntungkan satu pihak, tapi di pihak lain ada yang merasa kurang enak atau tidak memberikan kontribusi yang baik mungkin terhadap dirinya. Terutama sebagai saya sendiri juga terkadang merasakan bahwa terkadang keputusan bisa kita ambil itu juga karena kita ini sebagai manusia biasa, terkadang juga kita pikirkan kepentingan kita di dalamnya, sehingga mungkin keputusan kita ambil itu diwarnai atau dibayang-bayangi oleh kepentingan. Padahal itu sebetulnya mempercayai dulu kita sadari bahwa itu keliru sebetulnya. Bahwa setiap pemimpin dalam mengambil keputusan harus bisa melupakan kepentingan pribadinya, melupakan egonya, sehingga keputusan betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun memang sulit untuk memuaskan semua pihak. Sulit memuaskan semua pihak. Jadi tantangan terbesarnya adalah konflik kepentingan. Kemudian ketika menghadapi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus, apakah Bapak selama ini kalau mau menyelesaikan masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau ada jadwal tertentu yang digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah? Kira-kira selama ini pengalamannya Bapak dalam mengambil keputusan seperti apa? Terima kasih, Bu. Kami di sini dalam menyelesaikan masalah sifatnya situasional. Ya. Kami tidak pernah membuat jadwal, tapi setiap masalah yang kita hadapi dalam saat-saat tertentu itu secepat itu pun kita harus bisa selesaikan. Ya. Artinya kami tidak membuat jadwal bagaimana pada saat-saat tertentu kita, karena masalah-masalah itu tidak terjadwal juga datangnya, ya tidak terjadwal, sehingga kami sebagai pemimpin harus jeli melihat apakah masalah yang ada di bawah itu terungkap atau tidak. Kita harus mampu membaca situasi di bawah, sehingga keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang kita ambil itu betul-betul bisa mengayomi semua orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama guru-guru kita dan siswa kita. Jadi situasional, dan diselesaikan secepat mungkin. Betul. Ya. Tidak boleh tertunda, tidak boleh tunda-tunda. Karena biasanya masalah kalau ditunda-tunda pas semakin melebar dan berkembang, kalau sudah berkembang di luar kamar mungkin. Ya baik, Pak. Selanjutnya barangkali selama ini ketika mengambil keputusan ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, atau mungkin ada orang-orang yang memberikan bantuan ketika mau mengambil keputusan. Bisa mungkin Pak
diceritakan apakah selama ini ada pihak-pihak tertentu yang membantu ataukah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan secara cepat dan efisien? Terima kasih Bu. Di dalam pengambilan keputusan di UPTD seperti Bu Nani, saya sangat bersyukur sekali Bu bahwa guru-guru kami di sini, personil-personil kami sangat peka dan senantiasa menjaga kebersamaan, sehingga kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah apa yang kita hadapi kita selalu bisa menyelesaikan secara kolaborasi. Artinya kepala sekolah ini hanya mungkin sekedar memandu, tetapi keputusan itu lahir dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman kami di UPTD SMP 36 bahwa setiap masalah selalu bisa diselesaikan secara cepat. Bahkan terkadang ada masalah yang bisa selesai tanpa saya ada di dalamnya. Yang kenapa? Karena itulah kepedulian teman-teman kami yang ada di UPTD SMP 36, dan itu satu kesekulan besar buat saya. Ya, sulit untuk didapat mungkin tempat-tempat lain. Ya, saya dimanapun saya sering ungkapkan, apakah itu di sekolah atau di tempat lain, saya selalu ungkapkan bahwa di UPTD SMP Negeri 3 Jaya itu sekalipun tempatnya jauh dari tempat tinggal saya, tapi saya sangat bersyukur tempatkan di sana. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru sana sangat kompak dan sangat mendukung saya. Mudah-mudahan itu terjadi terus sampai saya mungkin tinggalkan sekolah itu, tapi mudah-mudahan itu terjadi, dan insyaallah saya akan terus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu, sebagaimana mereka semua juga mempunyai keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik buat saya. Saya kata seperti itu. Tapi biar bagaimanapun kinerja anggota itu tergantung pemimpinnya Pak. Saya pikir selama ini Pak Muhtar sudah menjalankan peran sebagai pemimpin dengan baik sehingga bisa memberikan pengaruh kepada anggotanya, sehingga segala masalah-masalah yang ada mungkin bisa diselesaikan secara cepat. Yang terakhir, barangkali Pak, selama ini dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah, kira-kira pelajaran apa yang Bapak mau bagikan? Apa poin-poin penting dari penyelesaian masalah yang sudah Bapak lakukan selama ini? Pembelajaran dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah selama mengambil keputusan. Jadi pembelajaran yang bisa saya dapatkan di dalam menyelesaikan setiap masalah, yang pertama adalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi tidak akan pernah bisa selesai dengan penanganan seorang diri. Oleh karena itu kita harus selalu meminta bantuan atau pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama Bapak Ibu guru di mana kita berada. Bukan cuma di UPTD seperti itu, tapi di tempat lain pun juga saya rasa harus seperti itu. Yang kedua, kita harus selalu bisa menghargai pendapat teman-teman. Kita tidak boleh merasa lebih dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita, tetapi mereka semua adalah mitra kita yang sangat mendukung kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Saya kira seperti itu. Pelajarannya juga insya Allah akan saya jadikan sebagai pelajaran Pak, tentangnya untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Terima kasih banyak Pak Muhtar untuk sesi wawancaranya pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mau berkolaborasi bersama. Semoga UPTD SMP Negeri 3 Jaya bisa semakin maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minat foto dulu. Foto. Pagi Pak Akar. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa sekali ini. Ya. Kumpul bersama teman-teman dari Ibu. Baik, mohon izin waktunya Pak Akar. Saya akan melakukan sedikit interview mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan selama memimpin di sekolah ini. Bisa kita mulai sekarang sesi ini? Boleh sih. Ya, yang pertama Pak, selama menjadi pemimpin di SD 36 ini, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada apakah dia di bidang etika atau dia di bidang apa? Oke.
Jadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan diagnostika dan rujukan moral itu memerlukan pemahaman yang mengatur tentang prinsip-prinsip moral dan etika. Jadi kalau kita bisa definisikan bahwa diagnostika itu adalah di mana situasi kita sedang berada di antara dua pilihan. Pilihannya tersebut sama-sama memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Artinya ada dua kebenaran yang melawan kebenaran yang lainnya. Kemudian kalau terkait dengan rujukan moral itu misalnya ini ada bertentangan adalah berusaha meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nilai dan moral prinsip etisnya. Artinya ada pelanggaran kode etik lah atau pelanggaran hukum lah yang bisa terjadi yang ada di dalamnya. Nah jadi seperti itu jadi cukup gampang sekali diagnostika dan rujukan moral itu ketika diagnostika itu tadi adalah dua pengambilan dua keputusan ini yang sebenarnya semuanya benar, tapi kita melihat itu seperti apa sebenarnya. Kalau rujukan moral itu adalah di mana itu adalah keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan peraturan atau nilai moral yang berlaku di lingkungan kita. Rujukan moral itu benar dan salah. Iya, benar dan salah. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan? Setiap orang, setiap lingkungan itu pasti harus menghadapi yang namanya diagnostika yang ada di sekolah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah melakukan pendekatan betul-betul hati-hati dan transparan dan bersifat adil. Artinya tidak merugikan salah satu pihak atau kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mengidentifikasi dilema yang jelas. Apa terjadi tersebut, kemudian kita melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Kita tidak boleh mengambil keputusan tanpa mengkonfirmasi terhadap pihak yang terlibat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan. Itu tadi seperti keadilan, zakat, apakah itu keputusan yang kita ambil bisa kita bertanggungjawabkan. Kemudian kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat itu adalah semua yang merasa terpuaskan jadi yang langkah-langkah atau prosedur yang kita ambil dalam pengambilan keputusan terkait dengan diagnostika adalah penggunaan etika itu tersebut. Artinya kita harus membangun struktur, membantu memberikan arahan yang jelas dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kita tidak bisa tanpa memperhatikan etika apa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kita harus menganalisis berbasis fakta. Jadi ini tadi dengan komunikasi kedua belah pihak tersebut dengan mendapatkan fakta-fakta yang kita ambil tersebut, kita bisa menganalisis ternyata ini loh yang harus kita sikapi terhadap keputusan tersebut. Kemudian informasi yang cukup itu juga membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian bersifat partisipatif dan konsultasi. Jadi kita harus melibatkan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan mencapai keputusan yang adil dan kalau misalnya melibatkan beberapa orang dengan pengambilan keputusan nah kemudian kita harus merefleksikan moral pribadi kita sendiri bagaimana kalau kita diposisikan di dalam posisi tersebut, karena kita tidak bisa mengambil keputusan dan kita tidak bisa menempatkan diri kita terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menilai konsekuensinya, apakah ini keputusan yang kita ambil ini dalam jangka pendek atau berjangka panjang. Itu yang penting yang harus kita perhatikan. Iya betul.
Nah itu yang hal-hal yang kita kami lakukan dalam hal pengambilan keputusan terutama di sekolah adalah bagaimana kita membangun komunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam konteks tersebut. Kemudian kita harus memperhatikan etika-etika yang ada di dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian itu tadi pengambilan keputusan itu harus bersifat transparan, dapat diterima oleh semua pihak. Jika masih ada pihak yang tidak bisa menerima keputusan tersebut, kita bukan opsi yang lain sehingga segala keputusan adalah diterima itu bisa bersama dan semua pihak merasa terpuaskan terhadap keputusan. Nah, jadi ini ya betul sekali. Jadi dilematik itu kan cukup rumit dalam hal pengambilan keputusan karena ini kan apa namanya benar dan melawan yang benar. Kalau orang kan sangat gampang sekali ketika dia melanggar ya konsekuensi ini. Nah, dari dilematik itu mengenai kita berharap itu sangat kompleks dan diperlukan tekanan dan pemikiran yang cukup matang. Nah, kemudian tantangan utama yang besar adanya pertentangan nilai yang berbeda di dalam. Nah itu yang sangat berat kita. Misalnya salah satu contohnya ketika anak-anak kami harus mendisiplinkan misalnya memakai sepatu datang ke sekolah tetapi jarak yang berbeda yang memungkinkan sepatunya cepat bersama. Itu yang membuat kita dilema ketika dia tidak memakai sepatu itu melanggar apa namanya kedisiplinan peserta didik kita. Dan sementara ketika dia menggunakan itu cepat rusak. Sementara kan bawah 80% already, unplugged charger. Nah itu juga jadi kadang apakah ini adil buat teman-teman yang dekat tapi tidak terhadap tapi ini melawan dengan rasa kasihan kita ketika dia tidak mampu membeli itu ya. Kemudian adanya ketidakpastian konsekuensi. Nah dari pelanggaran tersebut kita tidak bisa memberikan konsekuensi apa yang harus kita berikan, apakah mereka harus diberikan konsekuensi kayak seperti apa, kayak seperti apa memastikan dan sebagainya itu kan tidak ada menurut kita dan ada rasa kasihan itu yang paling berat sebenarnya. Nah kemudian tekanan sosial dan eksternal. Nah, ketika kita memperlakukan konsekuensi tersebut, otomatis bagi kita juga merasa bagaimana ya melihat keadaan peserta didik kita itu. Kemudian ketika kita membiarkan tersebut tekanan dari luar juga eksternal orang itu orang di sana itu anaknya tidak memakai inilah sesuai dan lain sebagainya. Sementara mereka kan tidak melihat kondisi yang sebenarnya dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi dilema juga buat kita. Kemudian ini ambiguitasnya moral. Ini yang penting juga. Jadi kita terkadang bingung ya kalau mau menentukan kebijakan ini, dilema ini sebenarnya mau dibijakkan seperti apa. Itulah yang menjadi warga-warga sekitar akan mengganggu mengkomunikasikan hal tersebut sehingga mereka mampu melihat oh ternyata keadaan ini seperti ini. Karena mungkin orang
lupa hanya bisa kita lakukan hal tersebut, tapi ada beberapa hal yang harus memang kami komunikasikan bersama orang tua, terutama tadi seperti yang coba saya sampaikan itu tadi, kedisiplinan terhadap pakaian seragam dan lain sebagainya, karena ini dengan orang tua. Jadi kami membuka forum bersama dengan orang tua, sekolah dan sebagainya terhadap kondisi setiap individu peserta didik, karena kami tidak bisa menyamaratakan peserta didik kami, karena di sini kan kondisi peserta didik itu sangat berbeda, terutama di jalan itu mereka harus selalu datang ke sekolah. Jadi itu memang memerlukan komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi yang baik bersama dengan seluruh stakeholder. Kemudian kita juga mengevaluasi polisi-polisi kemudian menerapkan polisi bahwa yang disiplin itu sekali dasarnya adalah moral. Bagaimana kita bisa menghargai peserta didik kita, bagaimana kita bisa bersama menggunakan peserta didik kita seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kami selalu mengedukasi rekan-rekan guru bagaimana memperlakukan peserta didik kita secara baik, artinya bagaimana pelatihan etika itu di kelas atau di artinya melakukan diskusi bersama dengan peserta didiknya sebelum menentukan apa yang harus Jadi faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dulu dengan orang tua murid, dengan warga sekitar atau dengan warga sekolah. Itu yang penting. Itu yang sangat mudah, karena ketika kita membangun hubungan yang baik, silaturahmi itu terjaga, maka apapun yang kita apapun program itu tersampaikan dengan baik dengan peserta didik, kami memang di sekolah itu mengembangkan memang kolaborasi dan memajukan kolaborasi yang selama ini mungkin belum terjalin dengan baik, dan alhamdulillah kami di sini selalu membangun kolaborasi. Misalnya cara-cara kami dalam membangun kolaborasi yang itu misalnya perayaan hari kebesaran keagamaan, misalnya kemarin Maulid Nabi, kemudian perayaan buka puasa bersama, kemudian sosialisasi pada mahasiswa baru, terlibat dalam pengambilan kebijakan yang ada di sekolah. Kalau dari saya belajar selama saya menjabat di kepala sekolah di sini, yang pertama adalah hal yang utama yang harus kita pahami adalah ini yang sangat penting, kondisi realnya peserta didik, kemudian membangun kolaborasi yang baik bersama dengan orang tua, sekolah atau seluruh warga sekolah yang ada sekitar sekolah kita. Nah, yang ketiga adalah dalam hal pengambilan keputusan itu harus bersifat transparan dan dikomunikasikan.